Kalian tahu gak, kemarin tuh sempet heboh berita dating Jaehyuk Treasure yang hoax itu ya. Dan menurut aku, sumpah itu tuh rumor teraneh yang pernah saya temukan di dunia teme ini. Kemarin aku sempat bikin polling tentang ketoksikan dan keanehan K-pop fans. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, 100% orang itu menjawab benar. Iya, dan aku tanya teman aku juga dan dia bilang, bahkan katanya udah lama. Sebenarnya antara aku yang baru sadar atau gimana, aku nggak tahu juga. Tapi aku merasa kayak akhir-akhir ini semakin aneh, teman-teman. Orang-orang semakin aneh, terutama K-pop fans itu semakin negatif dan semakin aneh. Berita-berita yang negatif tuh selalu lebih terdepan daripada yang positif, ya kan? Dan orang-orang yang di luar Naila itu semakin banyak, teman-teman. Kenapa? Aku tuh memang sempat lihat di TikTok foto Jaehyuk sama cewek itu. Aku nggak terlalu menghiraukan karena menurut aku itu tidak penting. Dan pastinya ini tuh cuman bikin-bikinan dari fans gitu loh. Ini memang bikin-bikinan dari Sesang, katanya siapa? Saseng, entahlah apa itu sebutannya, tapi itu aneh gitu. Terus semakin kesini, orang-orang tuh semakin kayak serius menanggapi hal itu. Hal yang beredar di TikTok itu pertama kali aku lihat ya, sampai kayak membawa ini ke Weverse dan sebagainya. Dan aku semakin kayak, oh my god, kenapa sih orang-orang pada begini gitu kan. Sampai aku bacain satu thread di X karena aku penasaran apa sih yang orang-orang ini lakukan. Ini tuh editan. Dan yang parahnya, orang-orang tuh bahkan ingin making money gitu, menghasilkan uang dari penyebar rumor-rumor aneh begini. Terutama ini tuh sangat berbahaya menurut aku ya. Ini bukan menyebar rumor yang biasa-biasa aja, tapi ini kayak yang bisa membahayakan membernya sendiri gitu. Kayak ngedit pakaiannya dan dimirip-miripin dengan Jaehyuk, katanya begitu. Jujur menurut aku itu tuh miris banget ya kalau dilihat-lihat ya. Apalagi di thread tuh yang aku baca tuh, yang di highlight itu teme Indo. Saya sebagai orang Indonesia dan saya teme Indo, saya merasa sesuatu yang begini tuh gampang banget FYP dan viral, terutama bagi orang-orang yang gampang banget percaya. Jadi alasan kenapa aku bikin video ini tuh sebenarnya karena aku ingin mengingatkan kalian, terutama teman-temanku yang menonton video hari ini. Aku ingin mengajak kalian, jadilah fans yang berkualitas, teman-teman. Jadilah fans yang pintar setidaknya ya. Tidak akan terjatuh di hoax-hoax, rumor yang aneh begini yang membawa dampak negatif ke kehidupan kalian sendiri dan kehidupan idol itu sendiri. Kita itu bisa memilih berita mana yang bisa kita serap dan berita mana yang tidak perlu kita tanggapi dan report aja gitu kalau bisa. Ada baiknya kalau kita itu pas melihat berita-berita aneh seperti ini yang sekiranya aneh dan tidak logis, tidak usah membawa ini lebih jauh, tidak usah mengomentari seakan-akan kita tuh paling tahu. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi gitu kan. Semakin kesini memang berita-berita K-pop terutama Treasure dan Baby Monster itu semakin banyak kayak hate-nya. Aku nggak tahu kenapa banyak banget haters di sini. Dimana-mana orang bilang semakin tinggi itu bakal semakin banyak yang hate ya. Tidak apa-apa sih, tidak masalah. Tapi kita sebagai fans harusnya bisa lebih pintar. Kalau misalnya kita ini sebagai fans dan kita terjatuh dengan jebakan si haters ini, ya yang salah siapa? Ya kita sendiri. Jadi cobalah kita itu menjadi fans yang berkualitas, baik di otaknya dan di perilakunya dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Terutama buat kita semua nanti yang bakal nonton Treasure Shining Solo. Iya pun nanti kalau Treasure di Shining Solo bakal deket-deketan atau ngobrol dengan cewek, seharusnya kita itu bisa menerima karena ini hanya sebuah acara, guys. Penonton yang ada di sini jangan komentarin negatif ke Treasure di Weverse terutama. It's a big no, guys. Misalnya kalau mereka beneran dating, apa salahnya? Gitu kan, mereka kan juga manusia. Walaupun mereka itu terlahir sebagai idol, tapi mereka itu juga sebagai manusia biasa, teman-teman. Ya pastilah mereka ingin dating dan sebagainya, dan kita juga harusnya menerima gitu. Kenapa kita harus sewot? Kita itu hanya fans, teman-teman. Mungkin aku nggak tahu sih pikiran kalian, tapi menurut aku sih kita harus tahu batasan antara kita sebagai fans dan artis. Next, aku mau bahas tentang encore. Jadi kemarin memang sempat heboh bagian Les Seraphim encore yang banyak dikritik dan ya itu katanya sebegitu. Aku bukan mau ngomongin tentang vokal mereka yang gimana, enggak sih. Aku cuma berpikiran gini, encore itu dimana para idol yang menang itu bakal nyanyi secara live, dan itu adalah kesempatan mereka untuk menunjukkan seberapa asli sih mereka lip sync nggak dan sebagainya, dan seberapa bagus suara mereka itu dilihat di encore itu. Kemarin aku lihat di TikTok itu banyak banget yang banding-bandingin si encore A dan encore B, bilang yang encore A lebih bagus dan B lebih ya ini begitu-gitu. Sebenarnya nggak apa-apa untuk kita membanding-bandingkan seperti itu,
Tapi dampaknya itu loh guys, komentar-komentar negatifnya itu mengerikan, sampai bawa-bawa ke agensi, sampai bawa-bawa ke grup-grup lain yang ada di agensi itu. Jadi that's super scary in my opinion. Kalau kita pikir nih, harusnya tuh agensi itu sendiri atau siapapun yang bikin lagu itu harusnya lebih pinter buat cari kekuatan vokal dari member. Jangan cuman karena lagunya itu bagus, melodinya bagus dan sebagainya, suaranya itu maksa gitu. Kalau di rekaman kan jelas kita bisa ngulang-ulang gitu loh. Tapi kalau di live kan agak mengerikan ya. Kalau misalnya sedikit fals aja kayak, aduh, bakal kacau banget. Si Changsub pernah fals tuh pas nge-live. Udah banyak banget meme-nya di mana-mana. Si Changsub B2B guys. Bayangin kalau Gen 5 atau Gen 4 sekarang ya, yang fansnya tuh lebih brutal lagi. Sebagai fansnya generasi-generasi sebelumnya, aku tuh kayak merasa generasi sekarang itu lebih brutal. Fansnya lebih mengerikan, komentar-komentar negatifnya lebih mengerikan daripada yang gen-gen sebelumnya guys. YGX audition with SM Entertainment. Kalau aku baca sih ya di komentar dan kemungkinan-kemungkinannya, ini tuh lebih ke kolaborasi antara backdancernya sih. Bisa jadi backdancernya SM itu bakal collab dengan YGX. Untuk grup mana? Ya antara grup SM dan grup YGX. Nggak tahu juga. Tapi itu yang pertama, spekulasi pertama. Spekulasi kedua, katanya sih karena YGX ini bikin audisi buat jadi backdancer anak-anak SM. Jadi trainee-trainee yang ada di YGX itu bakal debut di SM. Sebenarnya sih juga yang penting-penting banget ya, karena ini lebih ke backdancernya. Kita lanjut ke Big Bang Daesung yang bentar lagi bakal rilis single terbaru dengan judul Falling Slowly. Apa yang membuat saya tuh gak sabar banget buat nonton MV-nya ya, karena MV-nya nanti bakal diperanin Kim Son Ho dan Moon Ga-young. Dan dari trailernya tuh udah sedih banget gitu, perasaannya tuh kayak oh my god. Jadi aku gak sabar banget buat nonton full MV-nya. Nanti bakal aku review juga di YouTube channel ini. So jangan lupa buat subscribe.